Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa dengan Pak Abe. Kita masuk ke materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya mengenai kondisi alam Indonesia, terutama topik tentang keadaan fisik wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengaruh letak geografis, astronomis, dan geologis wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, menjelaskan pengaruh letak wilayah Indonesia terhadap kehidupan bangsa dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk itu, mari kita saksikan atau kita lihat gambar-gambar berikut ini. Kalau sudah kamu amati, maka kita masuk penjelasan per poin mengenai tujuan yang pertama, yaitu mengenai pengaruh letak astronomis wilayah Indonesia. Yang pertama, pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, letak lintangnya menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Yang kedua, letak bucurnya membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 daerah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat berpatokan pada garis bujur 105 derajat bujur timur dengan selisih waktu 7 jam lebih awal. Daerah-daerahnya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah berpatokan pada garis bujur 120 derajat bujur timur dengan selisih waktu 8 jam lebih awal. Daerah waktunya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur berpatokan pada garis bujur 135 derajat bujur timur dengan selisih waktu 9 jam lebih awal. Daerah waktunya meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh letak lintang Indonesia adalah berada di daerah tropis, disinari matahari sepanjang tahun, mempunyai penguapan curah hujan dan kelembapan yang tinggi, lalu yang keempat adalah memiliki hutan hujan tropis. Untuk itu, mari kita saksikan gambar berkaitan dengan letak astronomis wilayah Indonesia. Oke, baik. Kita masuk ke poin yang kedua yang berkaitan dengan pengaruh letak geografis wilayah Indonesia. Pengaruh letak geografis Indonesia adalah 1. Menempatkan Indonesia di posisi silang sehingga Indonesia berada pada jalur transportasi perdagangan yang damai. Yang kedua, dampak dari posisi silang ini menyebabkan Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan suku bangsa. Yang ketiga, karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudera, maka kondisi cuaca dan iklim yang berlainan secara periodik mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim di Indonesia
yang terletak di garis khatulistiwa. Kemudian, kita bicara soal dampak positif. Dampak positif dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia terletak di daerah tropis yang panas yang merata sepanjang tahun dan mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Yang kedua, Indonesia diapit oleh dua samudera yang sangat ramai pelayarannya, ditambah lagi dengan kekayaan alam Indonesia. Yang ketiga, Indonesia memiliki iklim yang berganti setiap 6 bulan sekali. Yang keempat, keadaan ini sangat mendudukkan kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan di Indonesia. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya adalah yang pertama, masuknya budaya asingnya kurang tepat bagi kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, dari segi keamanan buruk karena banyak pengaruh teritorial yang masuk. Untuk itu, mari kita lihat gambar-gambar yang berhubungan dengan letak geografis Indonesia. Oke, baik, kalau sudah kamu amati, maka kita masuk ke poin yang ketiga, mengenai pengaruh letak geologis wilayah Indonesia. Pengaruh letak geologis Indonesia adalah yang pertama, di Indonesia banyak dijumpai gunung berapi, sehingga Indonesia rawan bencana alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, dan gelombang tsunami. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah yang tingkat kesuburannya sangat tinggi. Nah, ini penjelasannya. Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediteran dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia Australia yang bertumbukan dengan lempeng Asia. Lalu yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan dangkalan Laut Pertengahan Australia Asiatis. Hal ini, mengenai pengaruh ini, sudah Bapak jelaskan atau topik media pembelajaran yang sebelumnya. Oke, baik. Mari kita saksikan atau kita lihat gambar berhubungan dengan letak geologis wilayah Indonesia. Oke, baik. Kita lanjutkan mengenai pengaruh wilayah Indonesia bagi masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, baik, kita masuk ke bagian yang pertama mengenai bidang politik. Pengaruhnya apa? Yang pertama, letak kepulauan Indonesia sangat strategis, yaitu jalur lalu lintas internasional dan merupakan daerah persilangan antar negara dan antar bangsa yang berbeda-beda pandangan politis dan kepentingannya. Yang kedua, Indonesia juga berperan penting dalam hubungan antar bangsa dan antar negara. Yang ketiga, Indonesia mempunyai peluang yang besar dalam kasus mengenai perdamaian dunia, khususnya negara yang terkena konflik. Lalu yang keempat, Indonesia mampu sebagai mediator antar negara yang terjadi persengketaan ataupun konflik. Artinya mediator adalah sebagai penengah. Ya, itu bidang politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia.
Yang kedua, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, seperti hasil pertanian, kopi, lada, cengkeh, dan lain-lain. Kemudian, barang galian, emas, perak, besi, dan lain-lain. Yang ketiga, minyak bumi dan gas alam. Yang keempat, kekayaan alam yang berasal dari laut, misalnya ikan, rumput laut, dan lain-lain. Yang kelima, kekayaan alam yang berasal dari hutan, misalnya rotan dan damar. Bidang ekonomi yang ketiga, letak Indonesia yang berdekatan dengan beberapa negara berkembang dan negara maju menguntungkan dalam bidang perdagangan di Indonesia. Yang berikutnya, banyak negara industri menanamkan modalnya di Indonesia melalui kerjasama. Pengaruh yang berikutnya, menambah devisa negara. Kemudian, Indonesia kaya akan hasil laut. Lalu, sebagai pusat perekonomian, berikutnya, memiliki jalur pemasaran yang sangat luas. Lalu, sebagai pusat perekonomian di antara dua samudra dan dua benua. Berikutnya, perkembangan pariwisata yang sangat pesat. Dan yang terakhir adalah sebagai destinasi pariwisata yang utama. Itu mengenai pengaruh dalam bidang ekonomi. Sekarang kita masuk ke dalam bidang sosial dan budaya. Bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Timur Tengah, Cina, dan India masing-masing membawa adat, kebiasaan, agama, dan bahasanya masing-masing. Akibat pengaruh itu, maka bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa tersebut terjadilah proses akulturasi, yaitu penggabungan, pembauran. Datangnya bangsa-bangsa tersebut membuat bangsa Indonesia menganut agama yang berbeda. Ada Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Pencampuran bangsa dan kebudayaan Indonesia dari Barat membentuk kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Maka, pengaruhnya yang pertama, memiliki keanekaragaman budaya baik lokal maupun asing. Yang kedua, adanya akulturasi budaya lokal maupun asing. Lalu yang ketiga, dapat dengan mudah menyebarkan budaya Indonesia. Baik anak-anak, itulah dua tujuan pembelajaran hari ini. Harapan saya kita dapat mengerti apa yang menjadi pengaruh dari kondisi wilayah Indonesia. Selesai kamu mendengar video pembelajaran ini, maka silakan kerjakan lembar kerja siswa yang nanti Bapak kirim. Dan hari ini kita selesaikan materi kita hari ini. Tetap semangat, terus berjuang. Semoga Tuhan senantiasa beserta kita. Terima kasih.